Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Para peserta didik sekalian, setelah kita membahas tentang materi sifat koligatif larutan, mulai dari penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmotik, lalu di akhir kita membahas sifat koligatif larutan elektrolit. Nah, hal yang juga penting dalam pemahaman konsep sifat koligatif larutan adalah dengan memahami diagram PTH2O berikut. Sebagaimana yang kita lihat dalam layar, di sini adalah merupakan konsep dari beberapa sifat koligatif larutan. Yang pertama kita pahami di sini ada sumbu Y atau vertikal, ini dikatakan dengan tekanan uap atau pressure. P di sini adalah notasi dari pressure, tekanan uap pada sumbu Y. Sedangkan T adalah temperatur atau suhu, itu berada pada sumbu X, garis horizontal. Sumbu X-nya adalah suhu, sumbu Y-nya adalah tekanan. Kemudian yang harus kita pahami berikutnya adalah di sini ada 3 fase. Jadi ada fase padat yang sebelah kiri yang warna biru, fase cair di sini yang merah muda, dan fase gas yang warna hijau. Jadi ada 3 fase yang terjadi pada suatu zat, ya, padat, cair, dan gas dipisah oleh garis. Jadi garis yang ketiga ini ada titik triple yang menghubungkan antara padat dengan gas, atau gas dengan padat, gas dengan cair, cair dengan gas, atau padat dengan cair. Jadi ada proses di sini padat dalam cair mencair, cair dalam gas menguap, padat dalam gas menyublim. Jadi ada 3 fase di sini, ya, dimana garis yang tidak putus-putus, ini yang hitam ini adalah diagram untuk pelarut murni atau H2O misalnya. Ini hanya pelarut saja. Ini garis yang tidak putus-putus. Ini garis dari padat cair, garis cair gas, dan garis padat gas. Kemudian ada garis yang putus-putus di sini. Ini yang putus-putus ini berarti ini adalah larutan. Jadi antara cair dengan gas berarti ini menguap. Ya, ini larutan atau mendidih. Larutan di sini ada cair dengan padat yang tidak yang putus-putus, ini adalah untuk larutan. Berarti ada pelarut dan ada zat larut. Nah, dari sini maka bisa kita pahami, ya, bahwa CD ini adalah garis mendidih pelarut. Ini garis didih karena cair ke gas. BG adalah garis didih larutan. Diulangi, ya, CD garis didih pelarut, BG garis didih larutan. Kemudian yang di sebelah kiri CE ini garis beku pelarut. Jadi dari cair menjadi padat ini membeku. Ini CE adalah garis beku pelarut, BF adalah garis beku larutan. CE garis beku pelarut, BF garis beku larutan. Ini untuk garis, ya. Selanjutnya kita lihat di sini ada titik D dengan titik E. Titik yang berpotongan pada garis yang tidak putus-putus untuk pelarut, ini adalah P0 atau tekanan uap pelarut murni. Tekanan uap pelarut, jadi D dan E. Ini adalah tekanan uap pelarut. Sedangkan pada titik yang tidak putus-putus ini adalah tekanan uap larutan. Jadi kita ulangi, ini tekanan uap pelarut, ini tekanan uap larutan. E ini tekanan uap pelarut, maka di sini tekanan uap larutan. Nah, selisih antara tekanan uap pelarut dan tekanan uap larutan ini yang kita katakan dengan delta P atau penurunan tekanan uap. Jadi terjadi penurunan tekanan uap dari pelarut ke dalam larutan. Nah, kita lanjutkan kemudian. Di sini ada titik didih pelarut. Titik didih pelarut adalah D. D ini adalah titik didih pelarut. Sedangkan G itu adalah titik didih larutan.
Jadi D titik D pelarut, ini G titik D pelarutan. Nah, selisih antara D dengan G atau TB pelarut dengan TB larutan itu yang dikatakan dengan delta TB. Jadi delta TB itu adalah selisih dari titik didih pelarut dengan titik didih larutan. Kemudian ada titik yang di sebelah kiri ya. Yang pertama titik E. Titik E ini adalah titik beku pelarut. E itu dikatakan dengan titik beku pelarut. Sedangkan F adalah titik beku larutan. Titik beku pelarut, titik beku larutan. Nah, selisih antara E dan F, antara titik beku pelarut dengan titik beku larutan, ini yang dikatakan dengan penurunan titik beku. Jadi penurunan titik beku selisih antara titik beku pelarut dengan titik beku larutan. Demikianlah beberapa materi yang perlu kita pahami dalam memahami diagram PT pada sifat koligatif larutan. Selanjutnya kita kerjakan soal yang ada dalam PowerPoint berikut ya. Di sini soal pertama diharapkan untuk mengisi ya dari option yang A sampai dengan H. Jadi lihat di sini gambar, kemudian tentukan untuk melihat apakah kita sudah paham dengan materi diagram PT tadi. Yang kedua ini adalah soal pilihan berganda. Jadi tinggal memilih mana jawaban yang tepat. Dengan demikian juga dengan soal nomor 3 ya. Jadi ada 3 soal. Nanti bisa dituliskan di Google Classroom sesuai dengan tenggat waktu yang ada. Kemudian juga ada ditampilkan di Google Classroom beberapa soal untuk sebagai latihan untuk menghadapi ulangan harian pada minggu depan, agar dikerjakan sekaligus nanti melihat sejauh mana kemampuan dalam memahami materi sifat koligatif larutan. Demikian saja pembelajaran kita tentang sifat koligatif larutan. Terima kasih dan tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua.